Selamat pagi anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan ibu masih tetap sama, kita dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa dulu. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelumnya ibu hanya mengingatkan bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tentunya masih ingat kan nak? Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai rangkuman dan penyusunan teks laporan hasil observasi. Rangkuman dapat dibuat dengan tujuan mempermudah dalam mengetahui isi sebuah teks. Dengan adanya rangkuman tersebut, waktu yang diperlukan untuk membaca suatu teks akan lebih cepat. Langkah-langkah menyusun rangkuman yaitu: pertama, membaca teks yang akan dirangkum dengan teliti. Jadi, kita harus membaca secara keseluruhan dengan cermat isi teks yang akan kita rangkum. Yang kedua, mencatat pokok-pokok gagasan yang menjadi inti teks. Yang ketiga, merangkaikan kembali inti teks tersebut dengan kalimat sendiri secara ringkas berdasarkan pokok-pokok gagasan yang telah dicatat. Yang keempat, menyunting rangkuman baik dari segi isi maupun bahasa. Selain dengan memerhatikan gagasan-gagasan utamanya, rangkuman dapat pula disusun dengan memerhatikan kata-kata kunci yang ada dalam teks tersebut. Kata-kata kunci yang dimaksud dapat berupa yang pertama, ungkapan penekanan yang digunakan penulis untuk menunjukkan hal yang penting. Contoh ungkapan tersebut seperti itulah: yang terpenting dan pada prinsipnya. Yang kedua, kata simpulan yang digunakan untuk mengantar simpulan dari suatu pernyataan dalam sebuah paragraf. Misalnya, oleh karena itu, maka dari itu, akhirnya, dan jadi. Sampai di sini paham kan, nak? Oke, kita lanjutkan. Laporan merupakan suatu tulisan yang didasarkan pada hasil pengamatan. Sumber data diperoleh dari dokumen dan observasi. Observasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang sesuatu yang dilaporkan. Sebelum melakukan observasi, perlu dibuat kerangka laporan. Kerangka laporan berguna sebagai panduan mengadakan observasi dan sekaligus sebagai panduan untuk menulis laporannya. Syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang ideal, baik, dan benar yaitu: yang pertama, memiliki susunan teks yang urut dan lengkap. Yang kedua, dalam struktur teks tidak memiliki kesimpulan atau penutup. Yang ketiga, di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Yang keempat, teks menjelaskan sebuah informasi yang benar adanya atau sesuai fakta.
Adapun langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi yaitu pertama, menentukan topik yang akan ditulis. Langkah awal menulis adalah menentukan topik yang akan ditulis. Topik laporan hasil observasi bersifat faktual dan ilmiah, sehingga perlu menentukan topik-topik yang sekiranya bisa dicari sumber rujukannya. Yang kedua, membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, membuat kerangka teks dengan menitik beratkan pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang keempat, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat, diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi atau anggota maupun aspek yang dilaporkan. Jadi, setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah selanjutnya adalah menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Yang terakhir, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika terdapat kalimat janggal atau terdapat kesalahan penulisan, maka segera perbaiki kembali. Hal ini juga dapat kita katakan adalah menyunting. Nah, perhatikan contoh teks laporan hasil observasi. Contoh teks laporan hasil observasi tersebut yaitu mengenai sampah. Sampah adalah bahan yang terbuang atau sengaja dibuang yang berasal dari hasil aktivitas manusia maupun proses dari alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Definisi sampah yaitu sisa material yang tidak diinginkan dan ciri dari berakhirnya suatu proses. Sampah dapat berasal dari alam, konsumsi manusia, nuklir, industri, dan pertambangan. Berdasarkan sifatnya, sampah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayuran, dan dedaunan kering. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan dan tidak akan membusuk, misalnya plastik dan kayu. Sampah organik biasanya dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk kompos yang berguna untuk tanaman atau tumbuhan. Sementara itu, sampah anorganik biasanya dijadikan bahan dasar daur ulang yang dapat dijadikan peluang usaha. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Misalnya sampah padat, sampah cair, sampah alam, sampah konsumsi, dan limbah radioaktif. Di zaman yang sudah semakin modern ini, semakin banyak manusia yang tidak sadar untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya. Mereka tidak menghiraukan pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan. Banyak juga cara membuang sampah yang salah, misalnya dengan membakarnya. Padahal, membakar sampah dapat merusak lingkungan sekitar. Sampai di sini paham, Nak? Baiklah, bila paham, tentunya kalian dapat membuat contoh lain mengenai pembuatan teks laporan hasil observasi.
Harapan Ibu, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian dapat menciptakan atau membuat teks laporan hasil observasi. Sampai di sini materi kita. Bila ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada Ibu. Selamat belajar, salam sehat, dan terima kasih.